Ya anak-anak kan sudah besar Pak. Anak-anak sekarang digital platform itu pakai WA, pakai telepon, video call sudah bisa Pak. Nggak seperti dulu ya. Jadi anak-anak sekarang juga event di rumah ya kadang main HP sendiri-sendiri kan. Ya, jadi nggak ada masalah. Saya hampir seminggu 3 kali 4 kali pulang. Ya, jadi kerjaan malah bisa dibawa ke rumah Pak. Jadi nggak apa-apa. Jadi kayak kemarin ke Bali 2 hari itu nggak masalah Pak. Bisnis biasa. Kami juga ngurusi, saya sebagai direktur untuk lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi usaha pariwisata Pak. Saya ada mimpin di lembaga sertifikasi juga. Jadi itu salah satu dan bersama tim teman-teman yang lain. Ah, itu bagus, pertanyaan bagus. Yang nggak dipunyain oleh negara lain adalah keramah tamahan, Pak. Terapis kita itu ramah tamah dan bisa memvisualisasikan tradisi budaya lokal. Dari Bali dan Jawa itu kebanyakan, Pak. Itu permintaan terapis itu over demand, Pak. Over demand, Pak. Ya. Jadi bahkan ini saya ditunggu sebenarnya hari ini sama besok itu pengusaha dari Turki itu mau ketemu, mau minta terapis 200 orang ya. Indonesia aja kurang apalagi luar gitu. Jadi banyak sekali permintaan itu over demand. Makanya ketika ini nanti nggak selesai pasti terapis-terapis lari keluar semua Pak. Timur Tengah butuh ya. Jadi kalau teman-teman yang aktif di lembaga training center, berapapun anak didik pasti laku Pak, ya pasti diterima oleh pasar. Makanya ini yang tadi direktur kursus dari Kemendikbud mensupport kita penuh. Ya programnya Kemendikbud salah satunya memberikan training dan Kemenaker ya. Kemenaker itu support penuh Pak untuk training dan sertifikasi dan penempatan. BP2AMI itu memfasilitasi penuh untuk penempatan kerja di luar negeri. Ya. Dan Mustika Ratu juga punya cabang di mana-mana Pak, di Kanada, di Ceko, kemudian di Bulgaria, Malaysia dan lain-lain. Marta Tilar juga demikian. Kecuali Jepang Pak. Kalau Jepang itu sebagian dari Indonesia, sebagian dari sana. Karena persyaratannya harus N5 minimal, bahasanya. Jadi kalau di luar itu ada sertifikasi Pak, minimal bahasa itu N5 kalau Jepang. Kemudian naik lagi N4, kemudian kalau profesional akademis itu N3. Ya. Nah makanya kalau SPA ini sudah, tadi saya singgung kan, sistem pendidikannya sudah mengacu ke internasional standar Pak. Jadi dimanapun pasti diterima. Sebenarnya kalau semua aturan perundangan kecuali Undang-Undang 1 tahun 2022 ya, semua menganggap SPA ini nggak ada kaitannya sama hiburan. Kecuali Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Jadi supaya tidak ada plesetan ya. Kalau dulu ya Pak belum digital platform, belum OBL, Omnibus Law itu kan semua peraturan dimasukkan ya. Jadi kelihatan disharmoninya kelihatan. Kalau dulu kan tawar-menawar Pak. Undang-Undang 28 itu prakteknya di lapangan tawar-menawar Pak. Oknum ya. Jadi kalau aturan hukumnya, penegakan hukumnya nggak bagus, larinya ilegal Pak. Ya. Dan kalau digital platform sudah nggak bisa sebenarnya. Jadi Omnibus Law itu kami termasuk yang mendukung ya untuk supaya tidak ada bisnis yang ilegal. Sistem perizinan itu kan hilang ya. Istilahnya rezim perizinan itu menjadi sistem perizinan berbasis risiko melalui online single submission. Jadi itu PP 5 2021 Pak itu. Ya itu mendukung penuh gitu. Sehingga ketika ada masalah seperti ini langsung ketahuan gitu. Kalau sebelumnya sebenarnya masalahnya udah lama. Cuma karena tidak digital platform, belum informasi. Mungkin Voice of Indonesia nggak akan mengundang saya gitu karena dulu perjuangannya saya sampai nyusup di DPR RI ya juga nggak ditampilin oleh publik gitu loh.
Tapi begitu diviralkan sekarang itu semua orang tahu. Dan ini salah satu edukasi, Pak, bahwa kita punya kelebihan dibanding negara lain, dan ini juga ujungnya kan kesejahteraan rakyat ya. Jadi kami sebagai asosiasi dan warga negara mengajukan judicial review, fungsinya adalah uji materi, dan nanti ketidakharmonisan ini setelah MK selesai ya kita memulai yang baru. Jadi usia saya udah 59 ya, menginjak 60 ya. Jadi otomatis di DISPA itu ada pembelajaran, Pak, namanya anti-aging. Jadi anti-aging itu sebenarnya bagaimana mengolah sistem tubuh supaya tetap sehat melalui namanya promotif preventif ya. Jadi kita selalu ada 4 sebenarnya kriterianya, Pak. Pertama, sehat di jantung. Jantung itu dilihat dari tensi dan nadi, Pak. Saya masih normal, Pak, ya. Yang kedua, nah kalau jantungnya normal itu harus dengan exercise, Pak. Tanpa exercise nggak bisa. Yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru harus sehat. Indikatornya adalah jumlah nafas. Nafas ini bisa diukur O2 kita di paru-paru, namanya O2 max, Pak. O2 maksimum di paru-paru bisa diukur melalui ukuran itu minimal 3000, Pak, 3000 cc. Nah, jadi kalau dari indikator 2 ini yang kurang di mana harus ditambah dengan latihan nafas, olah fisik, olah jiwa. Nah, yang ketiga adalah masalah sendi, Pak. Sendi itu ada namanya elastisitas sendi. Jadi kalau kita jalan, itu persendian kita sebenarnya ada ukuran normal, Pak. Kalau dia memendek, dia akan pola jalannya akan nggak bagus. Ya. Nah, yang keempat adalah kekuatan otot. Otot juga harus kuat, Pak. Nah, otot itu ada hubungannya otot, tulang, persendian, dan saraf, Pak. Nah, namanya neuromuskuloskeletal. Nah, ini harus dijaga dengan cara exercise. Ya, jalan ke sana sini juga exercise, Pak. Tidak harus lari dan sebagainya. Ya, jadi kita harus menjaga keseimbangan jiwa raga sukma kita, tetapi tes objektif juga harus, Pak. Jadi ya minimal 6 bulan sekali cek lab lah, Pak. Nanti dari situ, dari darah, kencing nanti akan kelihatan. Jadi itu, Pak, sebenarnya sama seperti accounting, Pak. Kalau bisnis tadi kita lihat neracanya, kita lihat profit loss statement-nya, jangan sampai negatif. Nah, sama di lab juga sama, Pak. Begitu tandanya ada, misalnya contoh ya, kalau sakit, Pak, misalnya panas ya, kalau di lab pasti nanti leukositnya tinggi, Pak, sel darah putihnya tinggi, berarti dia ada infeksi. Nah, infeksinya mana ya, nanti tugas dokter itu. Nah, itu contoh, Pak. Jadi kita harus menjaga, dan kita jangan lupa bahagia, Pak. Jadi walaupun kita menghadapi judicial, menghadapi keluhan-keluhan, dan kita berhadapan dengan pemerintah, kita tetap harus bahagia. Dan Pak Menteri Pariwisata, Bang Sandi juga mendukung penuh, dari Kemendikbud mendukung penuh, Kemenkes juga mendukung penuh. Jadi ini kan masalah teknis ya, makanya yang berhak menguji suatu kebijakan ya Mahkamah Konstitusi itu, Pak.